Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Salawat beserta salam selalu teriringkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Abidin dengan NIM 2021-00-2020 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang mewujudkan Islam rahmatan lil alamin di tengah keberagaman umat. Pengertian Islam rahmatan lil alamin. Islam berasal dari kata salamah atau salimah yang berarti selamat atau keselamatan. Sedangkan rahmatan lil alamin terdiri dari dua kata, yaitu rahmat dan alamin. Rahmat yang berarti kasih sayang, sedangkan alamin yang berarti alam semesta. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Islam rahmatan lil alamin adalah agama Islam yang memberikan keselamatan dan kasih sayang kepada seluruh alam semesta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh alam semesta. Pembentukan kepribadian Nabi Muhammad SAW berupa sikap, ucapan, perbuatan, dan etika dari beliau adalah rahmat yang bertujuan untuk mempersamakan totalitas beliau dengan ajaran yang disampaikan. Adapun ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang Islam rahmatan lil alamin terkandung dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Menerapkan konsep Islam rahmatan lil alamin di tengah keberagaman umat. Kita tahu bahwa Indonesia memiliki banyak perbedaan, di antaranya agama, suku, dan budaya. Dari keberagaman tersebut tidak membuat kita saling membenci dan bermusuhan antar satu sama lain, tetapi dari keberagaman tersebut membuat kita menjadi lebih satu agar terciptanya kebahagiaan sesama makhluk hidup. Tentunya kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Pastinya kita membutuhkan orang lain. Di dalam agama apapun, tidak ada yang mengajarkan untuk saling membenci, saling memusuhi ketika ada orang yang tidak sekeyakinan dengan kita. Semua agama mengajarkan kebaikan kepada siapapun, meskipun dia itu agama lain atau berasal dari suku lain atau budayanya lain dengan kita. Contohnya agama Islam. Di dalam Islam tidak ada yang mengajarkan untuk kita saling membenci, memusuhi orang yang tidak sekeyakinan dengan kita. Tetapi di dalam agama Islam mengajarkan bahwa kita harus menghormati, menghargai kepada siapapun yang berbeda keyakinan dengan kita. Adapun beberapa hal yang mesti kita lakukan untuk mewujudkan Islam rahmatan lil alamin di tengah keberagaman umat. Yang pertama adalah menerapkan sikap toleransi. Sikap toleransi sangat diperlukan bagi negara yang plural seperti Indonesia. Sikap ini harus ditanam sejak dini agar kedamaian dapat tercipta dan dirasakan dari masa ke masa. Hal ini juga sejalan dengan nilai rahmatan lil alamin, yaitu menciptakan kedamaian. Kedua adalah menjauhi sikap diskriminatif.
Sikap diskriminatif harus dijauhkan sejak dini, karena sikap diskriminatif bisa memicu kebencian dan ketidakadilan. Sikap diskriminatif sangat bertolak belakang dengan nilai rahmatan lil alamin, karena nilai rahmatan lil alamin yaitu menjunjung tinggi keadilan terhadap sesama. Dan tentunya sikap ini tidak selaras dengan Islam. Ketiga adalah peduli terhadap sesama. Peduli terhadap sesama adalah salah satu bentuk lain dari kasih sayang. Hal ini selaras dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yang selalu mengajarkan kita kasih sayang terhadap sesama manusia, meskipun berbeda keyakinan, meskipun dia berbeda agama dengan kita. Yang keempat adalah berbuat baik tanpa memilih. Maksudnya berbuat baik tanpa memilih adalah ya ketika kita ingin berbuat baik, jangan tanya dulu agamanya atau dia berasal dari mana. Tapi kalau kita ingin berbuat baik, ya berbuat baik saja tanpa memandang siapa dia, agama dia apa, dan lain sebagainya. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah bahwa Islam rahmatan lil alamin adalah agama Islam yang memberikan kedamaian dan keselamatan untuk mewujudkan kebahagiaan di seluruh alam semesta. Kita sebagai umat beragama Islam yang beriman, seharusnya kita menghargai adanya perbedaan agama. Tidak boleh kita membenci mereka, apalagi memusuhi. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bisa menyakiti hati mereka, karena kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Seperti isi yang terkandung di dalam Al-Quran surat Al-Kafirun ayat ke-6, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Dapat disimpulkan juga intisari dari rahmatan lil alamin adalah terciptanya sifat toleransi sesama makhluk tanpa memandang suku, ras, budaya, dan agama. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.